perkenalkan, nama saya Risa Piliana Desi Setiarti dengan NIM 2330108053. Baik, perkenalkan, nama saya Usmal Hayati dengan NIM 23301080. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sulis Yorini, manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Bayangkan jika sekolah adalah sebuah rumah besar, rumah ini punya banyak ruangan seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga, serta banyak perlengkapan seperti meja, kursi, komputer, dan buku. Manajemen sarana prasarana pendidikan seperti pengurus rumah besar tersebut, tugasnya adalah memastikan semua ruangan dan perlengkapan tetap dalam kondisi baik, terawat, dan berfungsi dengan baik untuk belajar. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memenuhi kebutuhan peserta didik, menunjang proses pembelajaran, dan menciptakan kesetaraan pendidikan. Ibrahim Fadal menyatakan bahwa tujuan pendidikan administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk mengadakan sarana prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan sistem yang berhari-hari, bersama dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan dana yang efisien. Untuk mengupayakan sarana dan prasarana secara tepat dan efisien, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap keperluan oleh semua personil. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Menurut Bapak Fadal, dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Contoh, ruang kelas harus bersih, tertata, dan memiliki perlengkapan yang lengkap. Laboratorium harus memiliki alat-alat praktikum yang berfungsi dan aman. Perpustakaan harus menyediakan buku dan sumber belajar yang lengkap dan mudah diakses. Yang kedua, prinsip efisiensi. Pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan bijaksana, meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaatnya. Contoh, perencanaan yang matang sebelum membeli sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa yang dibeli sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Membeli sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik tetapi harga yang terjangkau. Melakukan pemeliharaan secara rutin untuk memperpanjang umur pakai sarana dan prasarana. Yang ketiga, prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Contoh, mengikuti peraturan dan standar nasional pendidikan dalam pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana memiliki dokumen yang lengkap dan struktur terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana, melakukan pelaporan dan evaluasi secara berkala terkait penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
harus didelegasikan kepada personel yang kompeten dan bertanggung jawab. Contohnya, menunjuk kepala tata usaha atau staf khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana, membuat deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel yang terlibat, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan pelatihan kepada personil yang terkait. Yang kelima, prinsip kekohesivan. Pengelolaan sarana dan prasarana harus terintegrasi dalam kegiatan sekolah lainnya seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan administrasi. Contoh penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah secara efisien dan efektif. Menjalin komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar bagian untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan prinsip manajemen sarana dan prasarana secara khusus menurut Setiawan 2020 adalah site atau lahan bangunan. Prinsip ini berfokus pada lahan tempat sekolah berdiri. Ini mencakup aspek seperti Lokasi. Lokasi sekolah harus strategis, mudah diakses, dan aman. Luas lahan. Lahan harus cukup luas untuk menampung semua bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan. Tata letak. Tata letak bangunan harus dirancang dengan baik untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Lahan harus aman dari bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Selanjutnya yaitu building atau bangunan. Prinsip ini berfokus pada bangunan sekolah itu sendiri. Ini mencakup aspek seperti keamanan. Bangunan harus aman dan terbebas dari bahaya seperti kebakaran, gempa bumi, dan keruntuhan. Kesehatan. Bangunan harus sehat, bersih, dan memiliki fasilitas yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Fungsionalitas. Bangunan harus dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang guru. Estetika. Bangunan harus memiliki desain yang menarik dan estetik untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. equipment atau perlengkapan. Prinsip ini berfokus pada perlengkapan dan peralatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Ini mencakup aspek seperti kualitas, yaitu perlengkapan dan peralatan harus berkualitas baik dan tahan lama. Yang kedua, keamanan. Perlengkapan dan peralatan harus aman digunakan dan terbebas dari bahaya. Yang selanjutnya yaitu fungsionalitas. Perlengkapan dan peralatan harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang selanjutnya, ketersediaan. Perlengkapan dan peralatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Dalam buku Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan oleh Dr. Haji Rusdi Ananda, MPD, Oda Kinata, Banuria, MPD, menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen sarana prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan merupakan proses merancang upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan pendidikan sesuai kebutuhan. Langkah-langkahnya melibatkan analisis kebutuhan, estimasi biaya, penentuan prioritas, dan rencana pengadaan. Perencanaan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan termasuk pembelian, pembuatan sendiri, hibah, penyewaan, peminjaman, penukaran, atau perbaikan. Semua cara pengadaan ini harus dipertimbangkan dengan cermat dan perencanaan untuk memastikan pengeluaran dana sesuai kebutuhan sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai pedoman yang berlaku. Yang ketiga,
penyaluran, inventaris, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan. Penyaluran melibatkan pemindahan barang sesuai kebutuhan, sementara inventaris membantu mencatat dan menyusun daftar barang secara sistematis. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik dan tahan lama. Sedangkan penyimpanan melibatkan penataan gudang dan ruang penyimpanan. Penghapusan bertujuan untuk meniadakan barang tidak terpakai. Sekian penyampaian materi mengenai konsep manajemen sarana prasarana pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Saya Usman Hayati Dan saya Risa Desi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.